Saudara-saudara kasih, kita bersama-sama telah masuki masa biasa kembali dan sepanjang tahun liturgi kita akan masuki hari-hari yang biasa, minggu biasa selama 34 minggu dan di dalamnya kita akan nanti memasuki masa Prapaskah dan Pekan Suci dan hari atau masa Paskah. Sudah itu biasa. Maka bacaan-bacaan hari ini kiranya boleh menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengawali hari-hari hidup kita dalam masa biasa, juga di dalam tahun yang baru ini, tahun kalender Masehi, dan saya kira sebentar lagi juga akan ada kalender tahun baru Imlek, tahun Kuda kalau tidak salah. Maka hari ini hujannya deras ya, moga-moga sebagai harapan banyak orang ya menjelang Imlek biasanya hujannya agak ekstrim, termasuk ya efeknya yang kita rasakan bukan gerejanya bocor, tapi karena air menyusup sehingga masuk lewat mana, jatuhnya di mana, nggak bisa dicek. Makanya biasanya di situ ada air menetes dari atas. Hari hidup kita akan menjadi biasa dan bagaimana Yesus memulai karyanya seperti dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita diajak mendengarkan sabdanya, mengikuti tuntunan Roh Kudus bagaimana dia, dan menjadi hamba Allah yang setia, dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita diajak belajar memiliki dan belajar bersaksi seperti Yohanes Pembaptis, yaitu semakin mengenali dia. Yohanes pun mengakui, dulu aku tidak mengenal dia, tetapi sekarang aku mengenal dia. Maka mengenal Kristus melalui sabdanya, melalui sakramen-sakramennya, melalui doa-doa yang kita laksanakan, melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti. Semoga pada kita mengenal Yesus sebagai anak domba Allah yang membebaskan kita semua dari dosa, yang menebus kita semua. Karena Yesus sendiri berarti Allah menyelamatkan. Yesuslah Allah menebus melalui darah anak domba yang ditumpahkan. Bagaimana mengingatkan bagaimana darah anak domba Paskah orang Israel yang dipercikkan pada pintu-pintu gerbang rumahnya membuat mereka selamat dari maut. Dalam diri Yesus kita semua melalui pembaptisan yang kita alami dan kita terima, dibebaskan dari kuasa dosa, agar kita semakin hidup dalam rahmat Tuhan. Roh Kuduslah yang dinyatakan realitas tersembunyi dari keilahian Yesus, sehingga Yohanes memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Putra Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes menyebut Yesus anak domba Allah, menegaskan bahwa perutusan Yesus sebagai Sang Penebus yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan itulah yang nanti dalam setiap Ekaristi sebelum menyambut komuni kita bersama-sama mengakui dalam iman, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang menebus kita semua, Dia yang akan kita sambut, yang memberikan kekuatan pada kita semua
untuk semakin hidup di dalam semangatnya, dalam terang Roh Kudusnya, hidup sebagai anak-anak Allah berkat pembaptisan yang telah kita terima. Dan sebagaimana diajarkan gereja, bahwa melalui pembaptisan kita semua dipanggil menuju kekudusan, menuju kesempurnaan kasih yang menjadikan kita semua anak-anak Allah, supaya kita hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih Allah sendiri. Maka untuk mengingatkan itu semua, kita di depan itu ada tiga patung baru, yaitu Ibu Teresa Kalkuta, Carlo Acutis, Santo Carlo Acutis, dan Paus Fransiskus yang baru saja datang patungnya. Kita diajak untuk sebagaimana diserukan oleh Paus Fransiskus yang juga pernah hadir di tempat ini. Panggilan kekudusan kita semua sebagai murid-murid Yesus dalam seruan apostolik Exsultate et Gaudete, bersukacitalah dan bergembiralah. Panggilan kekudusan di zaman modern ini, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menjalani hidup kita dengan kasih dan dengan memberikan kesaksian kasih itu dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi panggilan hidup kita semua sebagai murid Yesus yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus. Dan itu dihidupi, dihayati oleh Ibu Teresa Kalkuta, dan juga disebut dalam dokumen itu. Ibu Teresa Kalkuta yang mengatakan, tidak dari kita diberi kesempatan melakukan hal-hal yang luar biasa, maka banyak orang ingin dapatkan hal yang luar biasa. Maka kalau motivator dalam seminar motivasi dikatakan, selamat pagi, apa kabar? Harus menjawab luar biasa. Tapi sesungguhnya hidup kita itu biasa. Maka biasa dominan 34 minggu. Tidak setiap kali akan mengalami hal yang luar biasa. Bahkan banyak yang biasa, yang rutin, yang sehari-hari. Maka apa yang membuat perbedaan kita sebagai murid Yesus? Itulah yang ditegaskan oleh Ibu Teresa Kalkuta. Tidak setiap hari kita akan beri kesempatan memberikan hal yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi satu hal pasti bisa kita lakukan, yaitu melakukan hal-hal yang biasa, sederhana, rutin, sehari-hari dengan kasih yang luar biasa. Itulah memberikan bobot dari hidup kita sebagai murid Yesus tentunya. Seberapa besar kasih yang kita berikan dalam setiap tindakan-tindakan kecil apapun yang kita lakukan dengan tulus hati, dengan gembira, itulah yang membuat kita menjadi murid-murid Yesus yang bertumbuh dari waktu ke waktu menuju kesempurnaan kasih. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Santo Carlo Acutis, seorang muda zaman kekinian, Santo yang pelindung internet dan juga hadir dalam era digital dan milenial, yang mempunyai ungkapan sederhana sebagai orang muda bahwa Yesuslah sahabatku yang paling hebat
Dan Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Panggilan hidup kita dan tanah air kita adalah surgawi. Ungkapan yang menarik dalam bahasa anak muda, banyak dari kita lahir ori, original, ori. Tapi banyak yang mati sebagai kopi, fotokopi. Tidak menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kita melakukan apa yang dikehendaki orang lain, apa yang diinginkan orang lain, apa yang diinginkan oleh dunia ini, dan bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ungkapan yang menarik dari seorang muda, belasan tahun remaja, yang menyatakan banyak dari kita lahir ori, unik, tapi lahir, tapi mati sebagai fotokopi, sebagai ya jadi KW keberapa enggak tahu. Ungkapan yang sangat menarik dari orang muda. Padahal kita semua diajar dan dipanggil untuk bertumbuh terus menerus, mulai hal-hal setiap hari, dengan menjalaninya dengan kasih yang luar biasa, dan dengan kesaksian itu kepada sesama di sekitar kita. Itulah yang menjadi panggilan hidup kita bersama, yang dihayati baik oleh biarawan-biarawati, kaum hidup bakti, Ibu Teresa Kalkuta, maupun awam, bahkan anak muda. Dan itu bisa membawa kepada kekudusan yang sama. Apa yang membuat menjadi berbeda? Baptisannya juga sama, krismanya juga sama, komuninya yang diterima juga sama. Tapi hasilnya kenapa jadi berbeda? Nah, itu tergantung pada kita masing-masing. Jadi kalau tidak bertumbuh, yang salah bukan baptisannya, bukan krismanya, bukan ekaristinya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh semakin mengenal Dia, semakin mencintainya, dan mengikutinya. Dan yang membuat perbedaan adalah, yang dikatakan Ibu Teresa Kalkuta, apakah kita sungguh melakukan hal-hal yang biasa, yang sederhana, yang rutin itu dengan kasih yang luar biasa. Itulah yang membuat perbedaan. Semoga kita semua boleh semakin menghayati panggilan hidup kita untuk menuju kekudusan, kesempurnaan kasih, dan menjadi saksi-saksi terpercaya di tengah dunia ini, sehingga kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau situasi sekitar kita ini gelap gulita, kalau orang sering mengatakan Indonesia gelap, moga-moga tidak semakin gelap gulita. Karena setiap murid Yesus yang dalam pembaptisan diberikan lilin, yang dinyalakan, mengambil lilin, nyala lilin Paskah, Kristus cahaya dunia, menyala. Kalau setiap murid Yesus yang berkat pembaptisan diberikan terang dan cahaya Kristus tidak menyala, maka makin gelaplah dunia ini. Tetapi kalau setiap murid Yesus tetap menjaga nyala api kasih Kristus, tetap memelihara nyala api Roh Kudus,
dalam hidupnya, maka kita boleh berharap dunia sekitar kita, juga Indonesia negeri kita semakin terang. Karena bagi kita orang Kristiani Katolik, kegelapan pada dirinya tidak ada. Yang ada adalah tidak adanya terang. Tidak adanya terang. Maka kalau murid-murid Yesus tetap menjaga nyala api kasih Kristus, tetap menjaga api karunia Roh Kudus, maka akan semakin terang benderang. Jakarta juga menjadi semakin menyala, Indonesia kita menjadi menyala, dan itulah yang diharapkan dari setiap murid Yesus. Menjadi nyala api yang memberikan kesaksian. Dan itu dimulai dengan selalu menyadari seperti Yohanes Pembaptis. Aku dulu tidak mengenal, tapi sekarang aku mengenal. Maka kita diajak semakin mengenal, semakin mencintai, dan semakin mengikuti Yesus. Dalam kesadaran, biarlah Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kalau kita menjadi semakin kecil di hadapan Tuhan, beri ruang Tuhan berkarya dalam hidup kita, biar ruang Roh Kudus bekerja, maka kita boleh berharap bahwa dunia sekitar kita menjadi lebih baik, menjadi lebih adil, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih bersaudara. Karena murid-murid Yesus tanpa kenal lelah memberikan kesaksian akan sukacita Injil, tanpa kenal lelah menabur kebaikan dan kasih di tengah dunia tanpa kehilangan nyala api kasih Kristus.